ketika musim-musim seperti ini nggak boleh berhenti berkarya. Lu pandemi bikin album rekaman di Praha kan negeri lagi ya. orang gila. Kita nggak dapat ide lelang tuh dari mana? Gara-gara lihat lelang ikan cupang sebenarnya. Serius. Dulu aku jual mobil tuh malu loh beneran. Ketika aku jual itu kayak orang kalah. Hai guys, selamat datang di Waktu Santai. Oke, sekarang kita kedatangan Ko Franky Kunchoro. Apa kabar Ko Franky? Kabar masih sehat, masih hidup. Masih hidup ya. Oke. Masih diberikan kesempatan untuk apa ya? Untuk Ya. Masih diberikan kesempatan untuk santai. Oh iya. Gua terlalu formal rasanya. Berkarya ya, santai ya. Kan suruh santai. Iya. Santai. Durasi dari YouTube ini hari ini 12 jam ya. Santai ya. Nanti Fat juga santai. Kita terakhir ketemu itu 3 tahun 4 tahun lalu ya, waktu pelayanan barangnya. Apa kali? Masa sih, bro? Iya waktu di Geraha itu. Gerah yang mana nih? Pagi akhir nih. Keliling Sing kemana-mana. rumah tangga itu loh. Sing ada dia itu terakhir tuh, ketemu kamu itu. Itu terakhir. Iya itu terakhir. Pelayanan di Iya. Iya, Terus benar. sempat kesini kan? Ya, pelayanan di satu persekutuan doa ya. Kita. Iya. 2019 tuh berarti. Jadi kalau aku ke Surabaya, seringkali ajak Mario pelayanan bareng. Oh. Ya Allah, siapa yang nggak mau pelayanan sama Mario? Oh iya. Gila. Harus terkenal ya. Di sepanjang Iya. Jalan kenangan. Siapa yang nggak mau? Iya. Ya pakai rutinitas dan selama ini pandemi gimana? Pandemi Banyak yang wah, berubah ini- nggak dari yang sebelumnya? Ya pasti banyak berubah. Awalnya sih mungkin yang berubah ya. Karena aku tuh kan gara-gara pandemi juga pertama kehilangan kantor. Itu. Kantor yang mana nih? Kantor yang Unlimited Worship. Unlimited Oh, yang Worship. sempat Iya. syuting touring waktu belum jadi itu ya? Sempat ada kesana di YouTube pernah lihat aku. Iya. Aku kan ada tempat baru di Gading Serpong. Itu tempat lokasi bagus banget di boulevardnya Gading Serpong. Terus kita tuh dikasih satu lantai gitu, luasnya hampir 500 meter persegi. Wih, Udah dibangun udah jadi. Baru pakai 4 bulan bubar. alasannya? Ya karena pandemi sama ya ada masalah yang lain gitu. Oke. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi pandemi itu kehilangan banyak hal beneran. Itu dari kantor nggak ada, timnya kan berarti juga nggak ada, udah nggak ada bensin kan untuk jalan. Yang ketiga, aku punya trip harusnya kan 20 Maret itu kan berangkat ke Israel. Wah udah mikir udah keren banget tuh, wah gila bakal bikin konser nih. Iya, mau cerita itu dia. Konsernya di, Iya, di, iya, di depan Danau Galilea gitu. Iya. Berarti ada domba-dombanya gitu ya. Danau. Enggak dong, Danaunya ikan. pernah. Oh, Ikan, Dombanya pernah. Ikan, Putri Duyung, habis itu Aquaman gitu. Oh iya. Gitu. Danau Galilea ternyata itu ya, menyimpan banyak Mistis. Mistis. Kayak Edison gitu lah ya pokoknya ya. Belakang backgroundnya Danau Galilea gitu keren harusnya ya. Dan itu kan maksudnya gini, surprisingly itu bisa membawa 130 orang untuk join. Oh, udah daftar itu ya? Itu udah daftar. Jadi itu kayak pukulan besar juga. Karena tiba-tiba semuanya harus batal dan ya para peserta kan ngomel-ngomel. Karena waktu itu juga nggak ngerti kan, kita baru di lockdown itu kan 15 Maret. 15 tuh. Itu kita membatalkan trip itu tuh 8 Maret. Harusnya tanggal berapa? Harusnya tanggal 20 Maret berangkat. Wih. Dan kondisi tanggal-tanggal itu kondisinya adalah perbatasan udah pada ditutup. Tapi kan di Indonesia santai. Selamat datang di Santai. Santai. Dari si santai. Santai dibikin nggak ada apa-apa. Ya. 15 Maret jeda tutup kan di Indonesia. Iya, itu Jadi dulu. jadi aku kehilangan banyak, habis itu kehilangan jadwal tour juga. Habis itu wah pokoknya banyak banget benar kehilangan. Jadi kayak itu benar-benar salah satu titik terendah lah dalam hidupku. Nah akhirnya aktivitas tadi ngomong selama pandemi ya gara-gara semuanya hilang, ya nggak ngapa-ngapain sambil mencari bentuk baru. Tapi tiba-tiba aku tuh dapat hikmat. Hal pertama yang aku lakukan waktu itu, aku tuh terinspirasi sama Sydney. Sydney waktu itu kan bikin dia tuh bikin campaign untuk membantu supaya bisa mendapatkan 1000 berapa APD. Ah ya, pernah lihat. Sydney awal itu. Jadi aku mikir, aku nih selama hidup kok rasanya nggak pernah bikin campaign yang kayak gini nih. Ini kan musim yang baru, udah deh coba aja nih. Coba aku bikin. Aku kasih nama tuh campaignnya
kemurahan hati terjadi di sini gitu. Ya. Oh, deh. Kemurahan terjadi di sini. Jadi kerja sama Tangan Pengharapan. Ya. Henny Kristianus punya Oh, iya. foundation kan, kerja sama mereka, coba. Dan itu nggak nyangkanya karena ternyata ketika aku bikin campaign itu total itu dana yang aku dapat itu 80 juta plus sama berapa ribu sembako. Jadi aku dari situ sadar bahwa wow, ternyata kalau kita tuh serius, kita motivasi kita bener, kita bisa bantu banyak orang ya. Dan salah satu yang kita bantu adalah waktu itu karena ada beberapa teman cerita juga kondisi dunia entertainment kan hancur-hancuran. Ya. Yang paling kasihan itu yang pokoknya posisi yang paling bawah itu paling kasihan. Maksudnya gini, aku nggak ngomong tentang, tapi memang kenyataannya kayak kru tuh paling kasihan. True, benar. True. Kepukul banget mereka. Dan akhirnya kita sama satu teman, ya udah kita punya sekian dana yang kita alokasikan buat mereka. Mungkin nggak bisa bantu sampai gimana, tapi paling nggak kita mikir kalau bisa bantu mereka sekian nilai tertentu aja udah kita tuh mau gitu loh fight bareng-bareng di sini gitu. Nah, jadi awal-awal tuh ya aku lakukan ya adalah ya fundraising gitu. Yang kedua aku mulai rutin bikin video buat YouTube waktu itu. Bikin video buat YouTube karena nggak tahu mau ngapain kan. Habis itu ya deh lagu-lagu dibikin versi-versi versi akustik lah sama Simeon. Iya. Jadi kita cuma kerja bertiga tuh, aku satu videografer sama Simeon, bertiga doang. Nggak diajak. Hah? Nggak diajak. Kan jauh Oh, Jakarta ya. Naik kereta. di Surabaya kan. Iya. Takutnya nyampenya kelamaan, Iya. terlalu santai kelamaan. Jadi memang waktu itu memang kayak dari biasanya waktu itu memang bukan Iya. kayaknya hampir semua ngalami ya, cancel jadwal apa semua dan Semuanya. Aku tiap hari main sama anak kok. Main sama anak udah. Istriku yang kerja. Aku selama pandemi kemarin ini, maksudnya kemarin ini, pertama kali dalam hidupku dihidupi sama istri. Dinafkahi sama bikin istri. kue ya? Bikin kue. Aku sampai pernah hampir berpikir, karena aku lihat, wah kalau kondisi gini terus gimana bisa hidup? Karena aku waktu itu sampai aku punya 2 mobil, aku lepas 1 mobil. Wih, Gitu. Mobil 1 aku lepas karena cicilannya udah, aku ngerasa ini nggak ada income dan nyicil terus lama-lama juga habis lah. Terus aku sampai pernah berpikir karena istriku bisa masak bebek Surabaya, bebek goreng. Aku berpikir mau jadi pedagang bebek, beneran. Itu aku udah mikir. Tapi ternyata lewat di satu titik everything change sih. Itu yang ya kalau ngomong rutinitas pandemi sebenarnya kemarin juga nyari pola. Yang penting gini, ketika musim seperti ini nggak boleh berhenti berkarya. Karena berkarya di musim dingin dalam tanda kutip itu sebenarnya malah taburan terbaik. Karena kalau kita tetap konsisten, tetap eksis, ya nanti di musim berikutnya kita bakal nuai. Dan terbukti kalau ngomongin tentang tuai ini aku dapat, pertama, aku waktu awal pandemi itu kan udah ada kontrak sama temen mau bikin album orkestra. Nah ini kan ada edannya karena apa? Lu pandemi bikin album rekaman di Praha kan luar negeri lagi ya. orang gila gitu loh, dan mau jualan album segala macam gitu loh. Aku kan sifatnya fundraising juga kalau bikin album gitu kan. Jadi akhirnya album itu harus tetap jadi, ya terseok-seok juga, tawarin kiri kan ada mau beli segini, wah pokoknya cari gimana caranya. Dan puji Tuhan dana tertutup, puji Tuhan selain dana tertutup, masuk nominasi AMI. Iya. Satu lagu kan Roh Kudus Datanglah. Iya. Itu masuk ke nominasi Anugerah Musik Indonesia itu nggak masuk akal. Yo. Buat aku. Serius sih. Wow. Ami lo, Ami. Nggak masuk akal, bener. Aku udah nggak ada harapan sama sekali. Aku cuma masukin aja Yang kedua aja? sama Alvin Ditarso Yang cuma kedua masukin. Apa? yang pertama kan kemenangan ya. Ini yang kedua. Yang kedua. 2 kali nominasi AMI. Jadi masuk itu kayak, masuk ya? Aku hampir nggak percaya. Ini bener ini. Masuk beneran. Jadi itu aku belajar bahwa taburan yang terbaik, kita pun juga akan menuai yang terbaik. Gitu. Nah, terus nggak cuma berhenti di situ. Itu aku bikin rutinitas produksi video itu. Ternyata itu bulan April kemarin aku dikontrak tahun lalu ya.
dikontrak sama First Media. Oke. Dan sampai akhirnya konten-konten yang aku bikin di awal-awal pandemi itu menjadi konten-konten pertama yang aku store ke mereka. Dan kita ada nilai kontrak tertentu lah. Sampai akhirnya malah luar biasanya budget yang kita punya sekarang untuk ngembangin Unlimited Worship justru jauh lebih gede daripada sebelum pandemi. Itu nggak masuk akal. Buat aku pribadi nggak masuk akal. Sekarang beneran, wow, aku lihat karya Tuhan luar biasa banget. Gitu. Jadi Luar biasa. banyak sih kalau ngomong cerita tentang perjuangan ya nangis juga sih. Maksudnya ya enggak adalah mudah sih. kita nggak gampang karena semuanya fight juga kan. Contoh misalnya kemarin bikin album 15 aja, itu perjuangan. Jangan dipikir wah enak sponsor dari mana, dari Hong Kong. Enggak, kita fight. Itu gimana Bu, kalau yang album 15 kemarin? Nah, album 15 itu kan apa tuh? Aku tuh nggak kepikiran bikin album sebenarnya. Ini kan termasuk aktivitas pandemi. Nggak kepikiran bikin album, cuma gara-gara ada satu teman. Karena aku sering bikin konten buat First Media. Keyboardisnya ini ngomong sama aku. Orang Surabaya juga, namanya Alice Chris. Biasa main sama Eca tuh. Ya, anak UPH gitu lah. Dia waktu pelayanan sama aku yang bikin konten itu ngomong gini, kok ini lagu barunya Koko? Iya, kenapa? Boleh nggak aku produce, aku jadiin kita collab? Ya sakarepmu lah, aku ngomong gitu sama dia. Sakarepmu lah, yaudah bikin aja. Bikin sama dia. Keluarlah single suatu saat nanti. Single aja itu gara-gara dia. Terus rekam lagi Sekali Yesus Selamanya Yesus. Aku duet sama Yesua Abraham. Awalnya nggak mau duet sama Yesua gitu loh. Cuma aku mikir yang kedua rasanya seru nih kalau ada duet. Siapa ya? Yesua aja deh. Gara-gara kenapa bisa duet sama Yesua? Ceritanya lucu. Aku posting lagu itu di story kalau nggak salah. Yesua komen, kok lagunya enak. Terus aku ngomong, yes, duet yuk. Ayo, ya udah jadi. Terus yang main gitar si Natania. Si Natania Jualin. Wah, Ada di itu. situ. Terus akhirnya setelah dua project ini beres, aku tuh mikir what's next ya. Terus tiba-tiba kayak Tuhan tuh ingetin, kamu tuh pertama kali masuk ke industri musik rohani itu kan di 2016. 2015 albumnya beres. Tapi 2016 tuh baru 2006 baru dirilis ke pasar. Itu albumnya Live 3 pertama kali. Yang ada lagu Seperti Bintang itu. Tak hitung ke 2021 itu aku udah 15 tahun pelayanan. Akhirnya kayak wah, bikin deh album. Judulnya apa? 15. Untuk merayakan 15 tahun pelayanan. Nah, waktu-waktu itu lucunya juga gara-gara pandemi, teman-teman tuh kan kadang-kadang suka berkarya. Salah satu gereja yang aku sorotin berkarya itu gengnya si Tius, Elo gitu. Mereka tuh gabung satu gereja namanya JKI Generasi Baru. Nah, aku lihat mereka bikin produksi lagu Yesus yang Kuandalkan, tapi keren banget. Aku amazed kan. Terus aku kontak sama si Tius. Bro, keren bro. Terus aku dapet ide. Kalau misalnya lagu ini dimasukin ke selebrasi albumku 15 tahun, boleh nggak? Dia happy banget. Boleh bu, ayo kita kerja. Nah, dari situ aku mulai deket sama si Tius tuh. Sama gengnya dia lah. Gitu. Jadi akhirnya udah collab sama beberapa temen, jadilah album 15. Nah, gitu ceritanya. Sampai akhirnya mikirin kan gimana album ini bisa ketutup secara produksi. Aku bikin acara lelang. Jadi kalau ngomongin mungkin salah satu yang bikin sejarah perlelangan album rohani bisa jadi mungkin aku yang pertama kali melakukannya. Lelang album rohani, tau nggak? Dapat ide lelang tuh dari mana? Gara-gara lihat lelang ikan cupang sebenarnya. Serius. Aku tuh lihat saya waktu itu Denny Sumargo apa? Ekspektasiku lihat yang Noah bikin vinyl itu. Enggak. Itu loh. Gara-gara lihat lelang ikan cupang, aku lihat rame ya, seru ya. Kalau lelang album rohani jalan nggak ya? Apalagi habis kena kasus streaming license kan. Ini orang cari mati nih. Habis kena kasus bikin sensasi lagi. Jual album rohani pakai cara lelang. Wah, dipikir ini menyembah duniawi ya? Duniawi lah. Wah, udah menyembah mamon lah, whatever lah kan. Apa tuh? Ngeri sih. Tapi ya puji Tuhan, di luar perkiraan beneran itu lelang itu benar-benar jalan bagus banget. Aku amazed sih. Maksudnya selama pandemi itu tuh kreativitas Tuhan tuh nyata. Dan gara-gara pandemi juga aku punya program namanya Waktu Indonesia Menyembah. Kerja sama aku. Oh iya, itu karena pandemi ya? Karena awal-awal ya. Karena pandemi. Karena awalnya nggak tahu mau ngapain juga.
temenku, aku belum kenal sama ini orang. Tiba-tiba connect, dia tuh CEO-nya Gojek Entertainment. Tapi dia sangat berapi-api, maksudnya buat Tuhan, apalagi buat gini-gini. Terus ketemu tuh nggak tahu mau bikin apa, dia juga nggak tahu mau bikin apa. Sampai akhirnya kita ngobrol, gimana kalau kita bikin namanya Waktu Indonesia Menyembah. Wah, seru tuh, kayak zona waktu sendiri gitu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia, ini Waktu Indonesia Menyembah, panggilan untuk satu Indonesia menyembah. Ya udah, akhirnya starting dari 5 Juli kemarin, puji Tuhan ya sampai hari ini berarti udah 7 bulan ya. 7 bulan konsisten, every morning, Senin sampai Jumat. Jam berapa Bu bangunnya Bu? 4:30. 4:30 guys. Kamu 4:30 ngapain? Pasti 4:30. lagi ngorok sih. Tapi bener tapi itu bener loh. Aku ngomong sama temen buat kalian semua ya. Yep. Kalau kalian bangun benar-benar kedisiplinan rohani, kamu bakal melihat hal-hal yang supranatural itu terjadi. Ya. Ya apa yang kamu hidupi itu yang akan kamu alami kan. Kalau kita benar-benar hidup di alam supranatural, maksudnya dengan memulai hari bersama dengan Tuhan, ya nggak kaget perkara-perkara supranatural bisa terjadi. Dan itu kalau ngomong jadwal, ngomong apa, waduh, aku sampai lihat kalenderku juga jadi banyak banget ya. Tiba-tiba kepercayaan Tuhan itu datang dengan 1, 2, 3 tanpa aku kan bukan orang yang kayak ngomong sama temen, William undang-undang dong. Aku kan paling anti kayak gitu. Nggak pernah ngomong ketemu sama pendeta siapa, Pak, saya lagi nggak ada jadwal undang-undang nggak Pak ya? Nggak pernah lah. Nggak pernah, dari dulu tuh udah kayak prinsip. Tapi buktinya ya aku lihat kepercayaan dan pembelian dari Tuhan luar biasa banget, malah gara-gara pandemi. Justru itu gara-gara apa yang kamu tabur di waktu Betul. momen-momen yang nggak tahu mau ngapain. Jadi momen terbaik untuk menabur adalah momen dimana kita nggak tahu mau ngapain. Gitu. Wow. Bener kan? Ya. Ini baru Mantap. pertanyaan satu nyelamnya udah dalam sekali. Satu pertanyaan. Pertanyaan satu Soalnya gini, udah benar. dalam sekali. Aku penasaran, soalnya gini, biasanya benar. Kayak kita semua, aku rasa kita semua ngalamin, terutama laki, cowok ya. Tadi kan Kiki sempat bahas kalau sebagai kepala keluarga apalagi bingung mau ngapain. Kita kan pasti kepikiran, kayak ngerasa aku kok gak guna ya. Pernah kayak gitu. Maksudnya kayak, kita sebagai laki-laki kan gak guna, tapi justru tambah lu itu kayak konsisten, maksudnya tambah berusaha untuk berbuat sesuatu, which is gak mudah karena orang-orang kenal beberapa orang justru kalau misalnya kondisi pandemi seperti ini malah males ngapa-ngapain, males bikin YouTube. Kenapa? Karena sibuk sama urusan kebutuhan sehari-hari. Boro-boro bikin sesuatu ini sehari-hari aja, tapi justru lu tambah do something, tambah bikin sesuatu. Dan lucunya awal pandemi itu ya, ketika aku mulai bikin konten itu, syuting dan aku story juga. Tiba-tiba dari timnya Henny Christianus, dia juga ternyata lagi memulai sebuah komunitas kan, gara-gara pandemi juga. Akhirnya sekarang udah jadi gereja, Impact Community Indonesia, itu kan. Tiba-tiba aku dikontak sama dia, bro, bisa nggak bikinin buat kita? Ya mirip kayak kamu bikin worship gitu aja. 7 minutes worship. Jadi akhirnya tuh aku store konten. Nah dari situ kan kita ada budget ya. Lumayan lah ada budget kasih ke istri, ya lumayan. Pandemi itu kan hilang semua beneran. Nah dari situ mulai pelan-pelan ketika kita eksis, orang-orang ingat tiba-tiba ada undangan Zoom, gitu. Pokoknya gini, selalu aku cuma pegang nggak gini, konsisten, fokus, all out, gitu doang sebenarnya. Pokoknya mau mikir, mau rempong, tangannya mau kotor. Nah banyak orang tuh kadang-kadang cuma kepengen mau enaknya doang, nggak mau rempong ya, gitu loh. Rempongnya banyak banget. Aku ngomong fight, bener-bener fightnya tuh bisa-bisa. Dan di musim pandemi aku bersyukur kalau ngelihat sekarang ya, musim yang susah itu tuh aku salah satu nah ini yang aku dapat, jangan takut untuk menabur kasih sama orang. Itu aku belajar. Jadi waktu musim itu salah satu orang yang aku tuh ngerasa aku pengen banget bantu tuh Simeon. Wah, Simeon tuh kan kehilangan banyak hal tuh, ya gara-gara pandemi juga. Gitu terus habis itu aku tuh kan deket sama distributor. Nggak tahu gimana tuh aku pengen tahu caranya gimana bisa live Instagram tapi pakai mikrofon. Nah zaman itu kan orang nggak tahu namanya USB mikrofon,
Orang nggak tahu ternyata tuh dari mixer bisa connect melalui kabel OTG, habis itu masuk ke handphone. Hei, zaman itu nggak ada. Iya. Awal pandemi itu nggak ada yang tahu, Ya. Iya. ya kan? Even distributor aja, mereka cuma tahu prinsipnya tapi nggak pernah nyoba dengan serius. Langsung aku pergi tuh ke kantor Kairos. Mereka kan punya Maggie segala macam kan. Akhirnya ngomong, Pak, aku pengen tahu, pengen coba. Jadi aku iseng-iseng beli tuh. Kita aja nggak tahu mana OTG yang connect ya, bisa connect dengan bagus ya. Cobain aja, aku beli beberapa tuh. Iseng aja coba konekin sampai akhirnya nemu yang paling oke. Gitu. Coba kita live. Ih, enak ya. Kalau kita pakai mixer ini bisa di EQ, bisa diatur gain-nya, multi channel lah, bisa. Aku mikir, wah ini mah bisa keren, ini bisa segala macam. Udah, aku bikin konten sama Simeon. Kita promokan USB microphone, USB mixer apa-apa. Itu dalam hitungan 1 minggu, itu bisa laku 20 mixer. Dan aku nggak terima spesial pun. Aku bener-bener aku merasa hari itu cuma tergerak untuk bantu Simeon. Dan akhirnya Simeon sampai akhirnya punya toko sendiri waktu itu. Iya. Wow. Toko online gitu. Nah, itu dia. Good Value Store. Good value. Awal-awal itu. Sekarang udah nggak terlalu ngurusi ke sana ya, tapi paling nggak Pada waktu itulah ya. di satu musim itu bersyukur. Makanya Makanya dia punya studio juga kan. ya di rumahnya dia. Iya, Tapi udah dia kan sekarang fokusnya udah nggak di situ. Itu. Jadi itu menarik sih, makanya kalau kita tuh dalam musim seperti ini, kalau kita masih bisa menabur perhatian, menabur kasih, lakukan. Beneran. Kita tuh nggak pernah ngerti ya. Jangan pernah meremehkan kuasa dari taburan. Taburan itu punya kuasa. Gitu. Dalam hal apapun ya. Dalam hal apapun. Ya, dan kan kita mikir boro-boro nabur kita sendiri aja susah gitu kan. Iya. Bener. Pikirnya. Susah apa? Aku ya susah kok. Waktu itu anakku dua tak keluar dari sekolah. Wah, sampai segitunya. Karena pertama nggak bisa ngikutin, kedua juga ngapain bayar untuk Online. online dong, anak nggak bisa ngikutin gitu loh. Bayar ya istilahnya ngomong kasarnya kan koret-koret juga gitu loh. Tapi maksudnya aku lihat udah nggak mungkin gitu loh. Anakku tuh nggak sekolah 1 tahun. Baru sekolah lagi mulai pertengahan 2021 kemarin lagi mulai sekolah lagi. Gitu. Bener. Itu Seorang Frankie Sampai Coro gitu ya. bisa mengalami ini gitu. dan aku jual, Ikut. by the way aku jual mobil tuh malu loh beneran. Kalau aku ngomong Ya. dulu kan maksudnya cukup bergengsi gitu loh. Ya. Wah kaya nih. Boleh lah tongkrongan mobil ada gitu. Itu apa, Bu? Ini jual. CX. Aku ada CX-5. Jadi sampai Mazda aku ya? Mazda CX-5. Jadi aku jual itu kayak ketika aku jual itu kayak orang kalah. Kamu tuh melepas barang yang kayak ya salah Achievement, satu achievement lah kan. Ya. Dan harus melepasnya itu kayak wah ini nih pride-nya habis nih. Ya. Seru lah kalau ngomongin pandemi sih nggak ada habisnya. Tapi membawa kesuksesan yang luar biasa ya. Iya. Wow. Gila. Kekuatan utama dalam membuat sebuah lagu rohani buat aku itu bukan melodinya, liriknya. Tau nggak jawabannya dia apa? Koko masih niat pelayanan apa enggak? Bayangin loh. Kayak Kira-kira ada gak yang pengen diajak collab lagi? Yang lagi rindu, Ya. ingin diajak buat album selanjutnya.